Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Puji. Tetap semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan sesuai dengan tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Perkembangbiakan hewan. Pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses pembentukan individu baru. Tujuannya adalah untuk melestarikan spesies atau melestarikan keberadaannya. Pada hewan, terdapat dua cara perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Pertemuan tersebut membentuk individu baru. Individu baru itu disebut embrio. Cara perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama bertelur, beranak, kemudian yang ketiga bertelur dan beranak. Selanjutnya mari kita bahas tentang perkembangbiakan generatif secara bertelur. Perkembangbiakan generatif dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan dari dalam telur. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Sebagian besar hewan bertelur memiliki ciri-ciri tidak berkelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, telur berkembang di luar tubuh induk. Sebagian besar induk mengerami atau menjaga telurnya hingga menetas. Tapi sebagian juga ada yang tidak mengerami. Contoh yang mengerami ini seperti ayam. Contoh yang tidak mengerami itu seperti buaya. Jadi buaya keluar kadang di air sungai tidak dierami, kemudian tahu-tahu sudah menetas. Kemudian kita membahas tentang perkembangbiakan bertelur. Ada yang pembuahannya secara internal dan eksternal. Mari kita bahas tentang ovipar dengan pembuahan internal. Pembuahan ini terjadi saat sel sperma membuahi sel telur atau ovum di dalam individu betina. Contohnya, ovipar yang pembuahannya internal adalah bangsa Aves atau unggas, sebagian reptil, dan platypus. Ini adalah contoh Aves atau unggas. Ini telurnya jadi dierami nanti kalau sudah umur beberapa hari, menetas tergantung burungnya apa. Terus kemudian cirinya berikutnya mempunyai bulu. Bangsa unggas itu mempunyai bulu. Kemudian ini contoh sebagian reptil. Ini saya contohkan di sini adalah tokek atau gecko. Kemudian di sini platypus. Platypus ini merupakan mamalia, salah satu mamalia yang bertelur. Sekarang ovipar dengan pembuahan eksternal. Pembuahan ini terjadi saat sel sperma membuahi sel telur atau ovum di luar individu betina.
Sel telur dikeluarkan dari tubuh individu betina dan sel sperma dikeluarkan dari tubuh individu jantan. Untuk proses pembuahan, umumnya pengeluaran ini dilakukan di sebuah media seperti air dan tumbuhan. Tumbuhan ini bisa diletakkan di daun-daun. Karena diletakkan di media air tersebut, maka jumlah sel telur yang dihasilkan sangat banyak. Ini untuk meningkatkan peluang keberhasilan pembuahan. Karena kenapa ini sangat banyak? Karena kadang-kadang kalau dikeluarkan akan dimakan oleh pejantannya sendiri atau induknya sendiri atau mungkin hewan yang lain. Contoh ovipar yang pembuahannya eksternal adalah katak, Pisces atau ikan. Ini gambar katak, kemudian ini ikan, ini karena ini seperti ini ya, jadi ikannya perutnya membesar dulu, kemudian ini tandanya bahwa dia mengalami di dalamnya ada sel telur dan kemudian akan dikeluarkan baru dibuahi oleh pejantannya. Dan ini adalah contoh dari axolotl. Sekarang kita akan pelajari tentang perkembangbiakan generatif yang kedua, yaitu beranak atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak akan mengalami masa kehamilan. Masa tersebut adalah masa berkembangnya embrio di dalam perut induknya. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah berkembang sempurna, embrio akan dilahirkan dari tubuh induknya. Embrio dilahirkan dengan wujud sempurna sama persis seperti induknya. Sebagian besar hewan beranak memiliki ciri-ciri, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan penutup tubuhnya adalah rambut. Contoh hewan vivipar seperti sapi, kucing, kera, kelelawar. Paus, lumba-lumba. Paus lumba-lumba ini termasuk mamalia yang di air. Ini adalah contoh dari sapi. Ini penutup tubuhnya. Saya jelaskan kadang-kadang anak-anak sering menyebut dengan bulu, padahal di sini adalah rambut. Juga ini kera, penutup tubuhnya rambut, bukan bulu, mempunyai daun telinga. Jadinya ini termasuk ciri-ciri vivipar tadi. Ini juga sama. Kelelawar. Kelelawar di sini adalah mamalia, sering disebut mamalia yang bisa terbang. Ini penutup tubuhnya juga tidak seperti bulu, seperti unggas ya, walaupun dia bisa terbang. Ini adalah mamalia air, contohnya yang disebut tadi, contoh di sini paus dan lumba-lumba. Jadi, jangan menyebut paus atau lumba-lumba itu dengan sebutan ikan, karena ini mamalia air, bukan ikan. Sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan yang ketiga, bertelur dan beranak, atau sering disebut juga dengan ovovivipar. Induk hewan yang perkembangbiakannya bertelur dan beranak akan bertelur, tetapi embrionya berkembang di dalam tubuh induknya. Setelah embrio berkembang sempurna, bayi keluar dari tubuh induknya bersama pecahan cangkang telurnya. Contoh ciri-ciri hewan yang bertelur dan beranak, di sini yang pertama, tidak memiliki rahim, tidak memiliki kelenjar susu, tidak mengasuh individu baru. Contoh hewan yang bertelur dan beranak atau ovipar, contohnya adalah kadal kebun. Jadi jangan menyebutkan sembarang kadal ya, terutama kadal kebun.
kemudian sebagian besar ikan hiu. Saya sebutkan sebagian besar ikan hiu karena ada yang sebagian kecil memang bertelur. Ini sebagian besar, saya sebutkan sebagian besar. Kemudian ular, di sini juga ular tertentu saja karena kebanyakan ular adalah bertelur. Di sini yang ovovivipar adalah ular boa, ular viper, dan anaconda. Selanjutnya kita pelajari perkembangbiakan yang tidak generatif atau perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan sel kelamin. Individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Perkembangbiakan vegetatif hewan yang pertama yaitu tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas ini dapat tumbuh membesar. Setelah besar, tunas memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari hewan yang bertunas adalah hidra. Hidra di sini nanti juga akan tumbuh tonjolan baru yang akan memisahkan diri. Kemudian ini contoh porifera atau spon. Ini tonjolannya nanti kalau setelah dewasa juga akan melepaskan diri. Di sini contoh anemon laut. Contoh selanjutnya adalah ubur-ubur. Perkembangbiakan hewan selanjutnya membelah diri. Perkembangbiakan membelah diri umumnya terjadi pada hewan bersel satu. Hewan bersel satu ini ukurannya sangat kecil. Biasanya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Membelah diri, pembelahan dirinya terjadi dengan cara pemisahan inti sel. Contoh dari hewan membelah diri, yang pertama adalah amuba. Ini adalah contoh dari amuba. Karena nggak bisa dilihat oleh mata mikroskop, maka jika di dalam ujian nanti, latihan ujian atau di ujian, gambarnya akan seperti ini. Ini akan membelah menjadi dua, demikian seterusnya. Pembelahan dua jadi berikutnya, jadi kemudian menjadi banyak. Ini contoh dari paramecium. Kemudian ini contoh dari euglena. Perkembangbiakan selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi merupakan pemotongan bagian tubuh induk, hewan yang memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya, potongan tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan di sini adalah cacing pipih. Ini cacing pipih ada ruas-ruasnya. Nanti hewan di sini akan memotong sesuai ruasnya. Kemudian ruas yang terpotong nanti juga akan jika dewasa juga terbentuk ruas-ruas yang baru. Ruas-ruas yang baru ini juga akan selanjutnya memotong sendiri. Contoh yang kedua adalah bintang laut. Bintang laut ini kemudian juga seperti tadi cacing pipih akan putus sendiri tanpa rasa sakit. Kemudian putusan yang kecil ini selanjutnya juga akan membentuk seperti induk yang tadi, bentuknya seperti bintang laut. Sampai di sini dulu pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu, disiplin dalam sholat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.